ada di buku saya. Ya, kamu rekam ya. Analisis gender ini ada di buku saya di halaman 114 sampai 128. Ya. Jadi ada analisis model GAP. GAP itu singkatan dari Gender Analysis Pathway. Analisis model PROBA. PROBA itu singkatan dari Problem Based Analysis. Kemudian analisis Moser dan analisis Harvard serta analisis SWOT. Ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, ya. Nah, kemudian nanti berikutnya tugasnya adalah biasanya saya akan, kalau nggak pandemi ya, udah sekitar 12 tahun ini ya, mahasiswa itu akan turlap ya, turun lapangan, itu pergi ke 5 lembaga ya. Pertama itu Kementerian Perempuan ya, kemudian Komnas Perempuan, kemudian Yayasan Jurnal Perempuan, kemudian Institut Kapal Perempuan, dan LBH Apik. Tujuannya apa? Tujuannya melihat isu apa sih yang sekarang sedang berkembang di sana atau current isunya ya. Kalau misalnya di Kementerian Perempuan itu biasanya tentang regulasi ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down. Nah, biasanya sangat formal, sangat resmi ya. Kamu datang ke sana, saya bersurat ya dari prodi, kemudian kamu akan disambut biasanya oleh deputi menteri di sana. Jadi pakai jaket alma mater, nanti ada mereka juga akan menyiapkan konsumsi, kamu akan disambut di sana biasanya gitu ya. Cuman karena ini lagi masa pandemi ya, 2 tahun ini, jadi saya hanya meminta kamu mengunjungi webnya aja ya. Jadi selama 2 yang lalu juga anak gender dan anak sosiologi ya. Jadi itu hanya mengunjungi webnya ya, tapi nanti mempresentasikan hasil kunjungannya itu. Apa sih yang isu yang sedang dibahas oleh lembaga-lembaga tersebut? Biasanya kalau Komnas Perempuan itu kan dibangun karena atau dibentuk karena adanya reformasi 98 ya, di mana terjadi kekerasan terhadap minoritas Tionghoa ya, khususnya perempuan pada masa itu, terjadi pemerkosaan, kekerasan seksual ya, itu sehingga waktu itu beberapa orang membentuk yang namanya Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional Perempuan. Mereka mengadu waktu itu ke Presiden Habibie, kemudian dibentuklah Komnas Perempuan itu. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Nah, Komnas Perempuan ini memiliki data-data yang sangat banyak ya. Terutama kalau di teman saya salah satu komisionernya itu Profesor Alimatul Kiptiah ya. Teman saya di Asosiasi Gender ASWGI, Asosiasi Gender Wanita Indonesia. Nah, itu beliau banyak sekali data-data dari Komnas Perempuan itu sebagai komisioner, terutama di masa pandemi ini KBGO ya, kekerasan berbasis gender online ya. Nah, kemudian kekerasan-kekerasan yang lain di mana karena hampir semua orang kan menggunakan gadget ya, menggunakan handphone ya, di mana itu kekerasan-kekerasan dalam relasi berpacaran juga banyak sekali terjadi ya, mengirimkan foto-foto yang tidak seyogianya ya, mengancam pacarnya yang sudah membuat video-video porno seperti itu ya. Nah, itu jadi kemudian nanti kamu pergi juga ke kalau tadi kan sudah Kementerian Perempuan ya, kalian di sana akan mendapatkan buku-buku, disambut oleh Deputi Menteri, kemudian ke Komnas Perempuan, kemudian Yayasan Jurnal Perempuan. Itu sekarang direkturnya istrinya Pak Robertus Robert ya, Pak Robert, Mbak Admika, Dr. Admika Sikiro ya. Pendirinya adalah Profesor Gadis Arifia, sekarang beliau mengajar di University of Maryland ya di Amerika. Nah, kalau jurnal perempuan ini itu menghasilkan buku-buku ya, bukan buku, jurnal ya, tulisan-tulisan para akademisi. Itu terdiri dari orang-orang pintar ya, perempuan-perempuan hebat yang selalu menuliskan pemikiran-pemikirannya di dalam jurnal tersebut ya. Jadi isinya adalah para akademisi, doktor-doktor perempuan ya, dari berbagai disiplin ilmu. Ada juga sih yang laki-laki ya. Kemudian kamu akan pergi juga ke Institut Kapal Perempuan ya. Institut Kapal Perempuan ini juga dalam hal advokasi ya, pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual, ketidakadilan gender seperti itu ya. Yang terakhir adalah kamu akan pergi ke LBH Apik. LBH Apik ini
pertama kali didirikan oleh 9 orang pengacara perempuan, ya, juga karena keprihatinannya terhadap kekerasan-kekerasan, ketidakadilan gender yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dan LBH Apik ini sepak terjangnya sudah sangat diakui, ya. Berbagai kasus besar seperti Sitok Sringenge yang ada di UI, ya, dosen UI, ya, berbagai kasus kekerasan. Juga waktu di fakultas kita kan ada juga, ya. Waktu itu saya melakukan pendampingan, ya, juga anak-anak yang belajar gender sama saya minta untuk mendampingi korban itu, ya, salah satu anak dari prodi. Mungkin kamu nggak tahu, ya, udah agak lama sih prodi PIPS, ya. Sampai sekarang dosennya kan sudah dikenakan sanksi, ya. Nah, itu sampai didampingi oleh LBH Apik sampai kepada rehabilitasi atau pemulihan, ya. Itu ke tempat yang namanya pulih juga. Jadi LBH Apik ini bagus sekali karena dia terdiri dari pengacara-pengacara perempuan. Jadi untuk kasus-kasus yang ini ingin diteruskan di jalur hukum, ya, itu didampingi oleh LBH Apik. Kita juga proses kerjasama, ya. Alhamdulillah kan UNJ, saya udah pernah cerita belum, ya? Kita kan dengan adanya, tadi saya udah share, ya, ke Vice, ya. Hari ini ada ngabuburit dengan adanya Inaka, kamu kok gitu sih? Kok miring sih gambarnya? Yang lain ngeliat, gitu dong Inaka, bikin pusing kamu tadi nyamping fotonya. Oke, ya. Apa namanya? Jadi alhamdulillah Mas Menteri, ini kan sekarang Mas Menteri, ya, Pak Nadiem Makarim itu concern banget karena memang ternyata hasil penelitian itu menunjukkan sekitar 67%, ya, itu kekerasan seksual terjadi di kampus, ya, karena adanya relasi kuasa, dan sekitar 63% itu nggak berani ngadu, nggak berani speak up, ya, nggak berani speak up, sehingga apa namanya itu Mas Menteri membuat Permendikbud, ya, nomor 30 sekitar bulan September tahun lalu, dan itu semua perguruan tinggi harus memiliki satgas, ya. Nah, implementasi dari itu alhamdulillah rektor kita menyambut baik. Desember udah keluar pertor, ya, pertor yang mengacu kepada Permendikbud 30 itu. Kemudian dilakukan seleksi pansel dan satgas dari dosen, pendik, ya, tenaga administrasi dan mahasiswa, termasuk saya, ya. Jadi wawancara, akhirnya terpilih 9 orang, ya. 9 orang itu terdiri dari 2 orang dosen, ya, saya dan Ibu Ririn. Kemudian pendiknya 2 orang dari Hutalak, ya. Hutalak itu biro hukum, ya, dan tata laksana di UNJ. Kemudian 5 orang mahasiswa, ya, itu para aktivis, ya, dari Space, dari forum perempuan, ya, yang ada di UNJ. Kenapa komposisinya lebih banyak mahasiswa 5, dosennya 2, pendiknya 2, ya, supaya kalian berani speak up, ya. Akhirnya kita melalui proses seleksi, wawancara dan sebagainya itu tadi, kemudian terpilih 9 orang tadi, dan rektor membuat SK Satgas itu per 5 Januari. Jadi saya adalah Kepala Divisi Investigasi, Pendampingan, dan Pemulihan Korban. Nah, alhamdulillah kita udah diberikan mulai dari Februari, ya, kita diberikan pembekalan, pelatihan dari psikologi forensik, ya, dan kita sudah launching hotline-nya, ya. Hotline ini 24 jam. Nanti kamu pada ikut, ya, kalau ada waktu, ya. Ya, nanti ngabuburit jam 4 karena alhamdulillah sudah ada karena kepala saya adalah kepala investigasi, udah ada beberapa pengaduan dari mahasiswa yang masuk, ya, dan kita akan proses itu, ya, kemarin udah masuk 3, ya. Nah, yang mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini tidak ada lagi kalau Pak Rektor sih kemarin bilang kayaknya mungkin dosen-dosen udah pada takut nih kalau ada yang macam-macam gitu. Kemarin kan dengan mencuatnya kasus DA itu, ya, yang di Fakultas Teknik. Nah, itu kan jadi makanya kita segera dibentuk Satgas, ya. Jadi kamu tolong bantu sosialisasikan juga kepada teman-teman, jangan takut, ya, speak up, ya. Bisa kita punya bilik aduan, ya.
bilik aduan di lantai 6 gedung BNI itu, Mandiri itu ya. Jadi bisa datang ke sana atau hotline-nya, kamu bisa lihat Instagramnya ya. Nah, apa namanya, nanti ikut ya sore ngabuburit kalau mau lihat apa semuanya yang lebih jelas gitu. Nanti pembicaranya saya dan Ibu Ririn ya. Jadi sekarang nggak perlu takut lagi, kita akan menciptakan kampus yang aman, yang nyaman ya. Karena kayak yang kemarin itu kan yang kasus di Unsri ya, itu pelecehan seksual akhirnya kita juga pada protes ya dari Asosiasi Wanita dan Gender, dia dikenakan hukuman 6 tahun kan, si dosen itu. Dekan, ada dekan juga ya. Biasanya memang malah makin guru besar, profesor ya, itu malah mereka menganggap relasi kuasanya itu dia menganggap orang nggak mungkin bisa mengganggu dia, mengganggu gugat ya, karena dia guru besar, karena dia dosen. Memang kekerasan seksual ini relasi kuasa tadi ya, dari dosen terhadap mahasiswa ataupun dari eh, kekerasan dalam relasi berpacaran juga banyak terjadi ya, dari pacarnya terhadap perempuan. Ini ada kasus yang sudah masuk ya, itu anak UI ya, dengan salah satu anak yang dia ada di fakultas di Universitas Negeri Jakarta ya. Tapi memang anak UI ini juga di UI bermasalah gitu. Jadi dia sekarang lagi diproses. Ya, jadi banyak sanksi-sanksi, nanti kamu bisa lihat ada sanksi ringan, berat, sedang dan berat ya. Nah, itu. Jadi kalau saya ya sebagai kepala investigasi pendampingan dan pemulihan korban itu, kita akan pertama akan melakukan verifikasi, kemudian investigasi, kemudian 3 kali 24 jam melakukan asesmen ya, asesmen didampingi psikolog. Hasilnya akan kita berikan kepada rektor. Nah, kita juga memberikan rekomendasi hukuman apa nih, ringan, sedang, atau berat ya. Nah, kemudian kalau ini korban ingin melanjutkan ke jalur hukum, tadi bisa kita melakukan pendampingan ya, bekerja sama dengan LBH Apik ya, ataupun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Juga kita kemarin mendapatkan perhatian juga dari Asosiasi Psikologi Forensik ya. Ibu itu yang mendampingi kasus terpidana mati, kasus bom Bali ya. Jadi ibu ini memang Bu Reni namanya, bagus sekali ya. Dia ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Jadi gimana kita dari sisi korban ya, karena ini victim ya. Jadi kita Satgas ini berdirinya dari sisi korban, karena seringkali korban itu malah disalahkan kan, malah dibilang kamu kan pakai baju seksi-seksi kan, kamu kan yang genit-genit kan, banyak tuh malah korban yang disalah-salahin gitu, padahal korbannya udah stres ya. Nah, jadi kita nggak mau sampai ada yang minum cyanida di samping kuburan bapaknya ya, melakukan suicide, bunuh diri, depresi. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang seperti itu, khususnya mungkin mahasiswi ya. Jadi bantu sosialisasikan kegiatan kita ini ya, kegiatan Satgas ini. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah UNJ sudah punya Satgas ya, karena Mas Menteri itu mengancam rektornya bisa dicopot kalau nggak punya Satgas ya. Jadi beliau akan sidak sewaktu-waktu. Jadi sekarang nih lagi heboh ya, seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta harus membuat Satgas lewat proses-proses seleksi yang kuat ya. Syaratnya itu untuk jadi Satgas itu pertama harus sudah pernah mendampingi korban ya, sudah pernah. Alhamdulillah saya kan kasus yang di FIS itu saya pendampingnya, karena saya waktu itu di Komisi Etik Senat ya. Jadi saya melakukan pendampingan, kemudian paham gender, kemudian apa lagi ya, aktif dalam kegiatan eh, apa kegiatan-kegiatan gender seperti itu. Alhamdulillah saya memenuhi persyaratan itu ya. Makanya saya dan Bu Ririn, kalau Bu Ririn itu dia psikolog ya. Itu sekilas tentang ini ya, Satgas. Nanti saya berharap kamu bisa join ya, nanti jam 4 ya, kalau ingin tahu program-program yang akan kita lakukan. Nah, itu. Jadi tadi kamu pertama nanti hari ini saya akan menjelaskan analisis gender, kemudian tugasnya itu nanti kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Dan kelompok ini jangan berubah-berubah, nggak boleh berubah untuk 3 tugas ini ya, pensos dan
Inaka dan Faiz ya. Jadi nggak berubah orangnya untuk 3 tugas ini karena 3 tugas ini akumulasinya nanti akan menjadi nilai UAS ya. Nah, tadi tugas pertama analisis gender, tugas kedua nanti kunjungan ke web tadi ya. Ada tadi saya udah jelasin 5 belum ya? Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan, Institut Kapal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan LBH Apik ya. Nah, kemudian yang terakhir kamu akan buat film ya, buat film. Film ini terkait nanti saya akan buat judul-judulnya seperti misalnya Woman and Child Trafficking ya, perdagangan anak dan perempuan ya, kemudian kekerasan seksual. Saya udah 12 tahun memberikan tugas membuat film kepada para mahasiswa. Nanti kalau mau contoh filmnya saya banyak ya contoh-contoh kakak-kakak kelas yang sudah buat. Nah itu jadi ada 3 tugas itu untuk 5 kali pertemuan ini. Nanti film itu kita akan nobar ya, nonton bareng untuk memberikan penilaian. Film itu durasinya sekitar 20 menit setiap kelompok, nanti akan ada 5 kelompok. Isinya adalah pertama nanti tentunya tentang topiknya ya, misalnya perdagangan orang, perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan anak ya. Nah, kemudian nanti harus ada, kalau dulu saya menyuruh kalian untuk wawancara ya, ada yang pergi ke Rocky Gerung, ke Pak Robert ya, ke pakar-pakar untuk memberikan komentar tentang film kalian itu. Ya, kemudian nanti film itu akan kita nilai bersama ya. Setelah tadi ada filmnya, kemudian harus ada komentar pakar ya, ahli dalam bidangnya. Kemudian setelah itu kita akan menonton bersama film yang kamu buat dan setiap kelompok memberikan penilaian terhadap kelompok yang lain. Akumulasi dari nilai itu adalah nilai akhir kelompok kalian. Ya, gitu. Jadi untuk 5 kali pertemuan ini 2 kali pertemuan nanti untuk analisis gender, 2 kali pertemuan itu untuk kunjungan ke web, 1 kali pertemuan kita untuk nobar, nonton bareng untuk memberikan penilaian terhadap film yang kamu buat. Mekanismenya nanti akan saya jelaskan berikutnya, ya. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Faiz, terutama Inaka. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, nanti tugas itu jadi sekali lagi orangnya tidak berubah-berubah karena itu untuk membuat penilaian untuk tugas 1, 2, dan 3 tadi ya. Jadi orangnya tetap sama. Carilah teman yang bisa bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Ya, itu gambaran yang akan kita kerjakan sampai kamu ujian akhir semester. Ya. Jadi nanti 5 kali pertemuan ini, 2 kali pertemuan untuk mempresentasikan analisis gender, 2 kali pertemuan untuk mempresentasikan kunjungan kamu ke web ya, bukan karena nggak ada kunjungan lapangan, 1 kali pertemuan untuk nonton bareng hasil film yang kamu buat, ya. Oke, bentar ya. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ya. Sorry tadi saya ngomong sama suami saya sebentar. Analisis gender tadi ya. Kita kembali ke pelajaran hari ini ya. Analisis gender itu kan ada 5 tadi ya. Kamu bisa lihat di buku saya ya, bab 6. Udah lihat? Udah pada punya buku semua belum? Ada yang belum punya buku? Bisa raise hand yang belum punya buku? Halo? Bisa raise hand yang belum punya buku? Pak Rizal belum punya buku? Belum punya, Bu. Kenapa? Kayaknya bisa di apa? Ada e-booknya nggak ya? Nah, ini banyak yang belum punya buku ya. Berapa orang ini? Divya, Husnul Khofifah, Dina. Nah, nanti kamu yang belum punya buku,
Ya, tanyakan kepada Faiz ya, gimana kamu mau kerja kalau nggak punya buku, ya. Itu jadi minta kopi atau gimana caranya atau difoto ya, Inaka dan Faiz ya. Ya, baik. Eh, mulai dari halaman 114 sampai 128. Mungkin nanti disesuaikan dengan tugas yang kamu buat aja. Misalnya nanti yang ke tempat yang kena analisis gap, ya difotokan yang gap aja gitu. Ya, yang proba gitu ya. Dan bisa googling juga bisa ya, di googling apa yang dimaksud dengan model analisis gender pathway ya, atau gap tadi ya, yang proba gitu ya. Oke, untuk yang belum punya buku. Baik ya, jadi kalau yang nanti mendapatkan tugas tentang proba misalnya ya, atau gap dulu ya, gender analysis pathway itu biasanya lebih kepada menganalisis hasil-hasil regulasi atau kebijakan yang sifatnya top down ya, dari atas ke bawah. Misalnya apa? Undang-undang tentang undang-undang tentang pengarusutamaan gender ya, undang-undang tentang PKDRT ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya. Nah, yang sifatnya seperti itu ya, itu nanti dianalisis. Kemudian yang proba ya, problem based analysis itu yang sifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas. Contohnya misalnya perda, kan banyak perda-perda yang bermasalah juga ya, terutama kalau di Aceh itu kan istilahnya kanun ya. Kanun itu perda itu yang dilaksanakan karena adanya otonomi daerah ya. Jadi khususnya setiap daerah itu memiliki perda kan. Peraturan daerah ini untuk Aceh itu kan memang banyak yang menimbulkan persoalan ya. Terutama perda tentang apa yang perempuan nggak boleh duduknya ngangkang gitu ya, harus goncengannya miring, kemudian nggak boleh berdua-dua ya sampai malam ya. Kita pernah juga di Tangerang kan itu ya, yang buruh berdiri laki-laki perempuan kemudian ditangkap kan, karena mereka bukan suami istri, bukan muhrim seperti itu. Nah, perda-perda seperti itu ya. Kemudian itu dianalisis. Kemudian analisis Moser. Nah, Moser ini nanti apa namanya, ini kegiatan selama 24 jam ya, yang di yang di yang dilakukan dalam sebuah rumah ya. Jadi kegiatan itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Misalnya nanti saya ingatkan, saya buat matriksnya ya atau tabelnya gitu. Jadi kolom pertama itu kegiatan ya. Di sampingnya itu ada ibu, ada ayah, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Saya mau tanya, di kelas ini ada nggak yang punya saudara laki-laki atau saudara perempuan? Jadi dalam rumah itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa raise hand, siapa yang punya keluarga seperti itu? Faiz, Andiko ya. Andiko, kamu punya saudara perempuan? Punya Ibu, Umur kakak perempuan. berapa? Umur sekitar 30 Ibu. Oh, udah married ya? OTW Bu, belum sekarang. Oh gitu. Yang nggak terlalu tua, maksudnya umurnya yang masih remaja. Husnul Khofifah punya saudara laki-laki? Iya, Ibu. Umur berapa? Adik saya laki-laki, umurnya 18 tahun. Beda 2 tahun sama saya. Oke. Mungkin Husnul Khofifah. Orang tua masih ada, ayah ibu? Masih, Bu. Ya. Nanti Husnul Khofifah kita jadikan informan ya. Mau ya kamu ditanya-tanyain ya? Iya, Gak insya apa-apa, Allah. cuman mau ini aja. Jadi orang tua kamu nggak diwawancara, adik kamu juga enggak. Kamu aja. Jadi misalnya nanti jam 5 sampai jam 6 pagi, ibu kamu ngapain? Ayah kamu ngapain? Kamu ngapain? Adik laki-laki kamu ngapain? Gitu. Terus jam 6 sampai jam 7 ngapain gitu. Jadi nanti kolomnya itu ya, ada kolom. Ya coba digambarkan Inaka dan Faiz ya. Kolom pertama itu kegiatan, kolom keduanya itu nanti ayah, kolom ketiganya ibu,
kolom keempatnya anak perempuan, kolom kelimanya anak laki-laki. Itu ke samping ya. Ke bawahnya itu nanti jamnya ya. Jadi jam 5 sampai jam 6. Nah, nanti baru diisikan di kolom itu. Ayah ngapain, ibu ngapain, anak laki-laki ngapain, anak perempuan ngapain. Ya, kemudian apa namanya? Ke bawahnya lagi jam tadi kan jam 5 sampai jam 6. Kemudian jam 7 sampai jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 9. Kemudian begitu, biasanya jam 9 sampai jam 12 ya, mungkin nanti kerja atau apa. Kemudian nanti sore ada kegiatan sosial enggak? Atau masih kerja di kantor? Kemudian malam ya, nanti malam ngapain misalnya jam 7 ayah ngapain, ibu ngapain. Pokoknya terus sampai jam 9 malam, sampai menjelang tidur. Ini kita untuk melihat perbedaan peran gender ya yang ada di dalam sebuah keluarga. Ya, analisis Moser ini dibuat oleh Caroline Moser ya. Jadi kamu nanti melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam sebuah keluarga. Oke ya, baik. Jadi untuk melihat nanti bisa salah seorang, kalau gitu Husnul Hovifah nanti ke bagian yang Moser ya, kelompoknya Husnul Hovifah ya. Ya, dia yang menganalisis Moser. Nanti silakan teman sekelompoknya melakukan wawancara terhadap Husnul Hovifah. Ya, misalnya wawancara gini, atau Husnul Hovifah sendiri juga bisa ngasih tahu ya, pada jam 5 sampai jam 6 ayahnya ngapain. Misalnya ayah bangun tidur biasanya ngapain? Husnul Hovifah. Kamu panggilnya Hovifah apa Husnul? Coba bisa dibuka. Hovifah. Hovifah, biasanya ayah jam 5 sampai jam 6 tuh ngapain? Kalau lagi di rumah biasa ibu bangun terus mandi, terus itu ngopi. Kalau hari libur. Ayah kamu memang di luar kota? Iya, kalau sekarang lagi kerja di luar kota. Oh, berarti nggak ada di rumah dong? Iya, lagi nggak ada di rumah kebetulan. Oh, berarti nggak jadi ya. Kamu coba yang ada di rumah yang lengkap, ada ayah, ibu, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ada? Tadi kayaknya banyak yang raise hand ya. Orang tuanya masih lengkap. Inaka? Saya 3 bersaudara perempuan, Bu. Perempuan semua. Oke. Tadi kayaknya banyak yang angkat tangan. Siapa lagi tadi? Kalau Faiz? Faiz? Ya Bu, saya lengkap Bu, ada di rumah. Ayah, ibu ada di rumah? Ya ibu ada di rumah, adik kakak juga ada di rumah. Umur berapa adik perempuan? Adik laki-laki umur 18 tahun Ibu. Nggak ada perempuan? Ada kakak perempuan. Kakak perempuan tadi yang itu ya? Kakak perempuan? Kakak perempuan umur 25 tahun. Oh, oke. Atau semua masih di rumah? Udah married kakaknya? Belum Ibu. Oh ya udah. Kalau gitu kita ganti aja ya. Faiz aja ya yang jadi informannya ya. Gimana Faiz? Iya Ibu boleh. Oke, berarti nanti Faiz yang, karena Husnul Hovifah kan ayahnya nggak di rumah, jadi nggak bisa lihat dong kegiatannya ngapain. Ya, ya baik. Nanti berarti Faiz yang Moser ya, analisis Moser ya. Baik Ibu. Ya, jadi nanti Faiz seperti tadi, misalnya Faiz kita tanya ya, ayah jam 5 sampai jam 6 tuh ayah ngapain? Saya biasanya sekitar jam 5 sampai jam 6 itu bangun tidur, lalu biasanya suka melakukan olahraga ringan seperti itu. Oke, kalau ibu? Ibu biasanya langsung suka beberes dapur gitu. Oke, kalau Faiz sendiri? Kalau saya sendiri juga biasanya
setelah bangun tidur langsung melihat tugas-tugas kuliah atau sekedar melakukan membaca buku gitu. Kegiatan di rumah nggak ada bantu-bantu? Ada Ibu, ada. Ngapain? Biasanya suka mencuci pakaian atau sekedar membantu ibu memasukkan cucian piring atau gelas yang baru dicuci gitu. Kalau kakak perempuan? Kalau dia biasanya kerja Bu. Oh kerja. Kerja ngapain? Di rumah di depan laptop. Oh gitu. Nah ini kan kita lihat perbedaan ya, peran gender ya. Jadi justru Faiz ya sebagai anak laki-laki ini pertukaran peran ya, yang malah bantu ibunya, kakaknya malah udah kerja. WFA kakaknya, WFA, work from home. Iya Bu, benar. Nah gitu. Jadi kita mau lihat gitu, terus jam 6 sampai jam 7, nah kita mau lihat apakah terjadi perbedaan peran gender di sini, perubahan ya, itu konstruksi sosialnya gimana ya dalam sebuah rumah. Itu nanti akan kelihatan nanti siang Bapak ngapain, Ibu ngapain ya sore ya sampai jam 9 malam ya Faiz ya. Apakah ada terjadi tidak double burden ya, stereotype seperti itu ya. Apakah sudah terjadi kesetaraan gender ya? Tapi jangan direkayasa, Faiz ya. Jadi memang data yang nggak apa-apa kan di kelas ini kan kamu udah sebagai saudara semua. Keberatan ya, Faiz ya. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Faiz sudah bersedia menjadi informan kita nanti untuk yang membuat analisis gender ya. Kemudian untuk yang SWOT ya, analisis SWOT itu biasanya ini kamu juga bisa melakukan analisis SWOT untuk diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya Faiz tuh kekuatannya di mana sih Faiz ini? Ya, misalnya kamu bisa nggak lihat kekuatan kamu Faiz? Kamu misalnya apa? Sebagai PJ gitu ya, punya rasa percaya diri ya, suka bergaul ya, suka membantu misalnya itu. Ya, kemudian weakness-nya apa? Kelemahannya apa? Kelemahannya kamu apa, Faiz? Kalau saya dulu suka waktu ngasih pelatihan sertifikasi guru ya, guru-guru itu saya suruh buat di kertas tuh, terus suruh positif, negatif gitu ya, suruh pejamkan mata gitu. Apa sih yang positif? Kemudian apa sih yang negatif? Kalau kamu pernah mendengar Johari Window ya, Johari Window itu di dalam diri manusia itu ada 4 jendela ya, window jendela, jendela yang dibuat oleh Johann dan Harry Ingham ya. Dia melihat, dia psikolog ya. Kamu bisa googling juga dalam diri seseorang itu ada 4 jendela ya. Yang pertama itu jendela yang dia tahu dan orang lain juga tahu tentang dirinya. Ya, yang kedua dia tahu tentang dirinya tapi orang lain nggak tahu. Jendela yang ketiga dia nggak tahu tentang dirinya tapi orang lain tahu. Jendela yang keempat itu daerah gelap ya, biasanya orang-orang yang perlu bantuan psikolog atau psikiater ya. Daerah pertama itu yang seharusnya dikembangkan. Dia tahu dan orang lain tahu. Ya, misalnya kita tahu nih, Faiz orangnya supel, mudah bergaul ya. Kemudian apalagi Faiz? Yang orang lain, yang kalian tahu tentang Faiz apa coba? Inaka, tahu nggak apa yang kamu lihat tentang Faiz? Yang terlihat secara dari luar. Dia senang menolong, Bu. Senang menolong. Nah, baik hati juga, sabar. Oke, sabar. Nah, itu Faiz tahu dan orang lain juga tahu, gitu. Ya, itu yang seharusnya dikembangkan. Ini konsep untuk pengembangan pribadi juga ya. Kemudian daerah yang daerah yang Faiz tahu, tapi orang lain nggak tahu. Apa itu Faiz? Biasanya itu saya suruh tutup mata tuh ya. Jadi yang negatif dalam diri kita gitu. Yang kita tahu tapi
orang lain nggak tahu. Contohnya apa, Faiz? Contohnya mudah cemas, Bu. Mudah cemas, tuh kan kita kan nggak tahu. Faiz itu mudah cemas ya, tapi dia yang tahu gitu. Nah, ini nanti bisa diri sendiri yang harus memperbaiki ya. Nah, kenapa sih mudah cemas? Bisa dilakukan healing ya. Bisa kalau menghadapi kondisi itu bisa tarik nafas, tarik 1 2 3, tahan. Coba Faiz, tarik nafasnya 1 2 3, tahan. 1 2 3, lepaskan pelan dari mulut. Nah, coba lakukan 3 kali. Tarik nafasnya 1 2 3, tahan. 1 2 3, lepaskan. Ya, sekali lagi coba tarik nafasnya, tahan, lepaskan. Semua boleh melakukan itu ya. Nah, gimana perasaannya? Lebih tenang ya? Iya, Ibu. Jadi lebih rileks, jadi lebih tenang. Relax ya. Jadi waktu narik juga bisa bilang ri, tahan, lex. Waktu keluarkan ri, tahan, lex, keluarkan gitu ya. Jadi itu pertolongan pertama kalau kalian menghadapi kecemasan ya. Jadi tarik nafas dan lepaskan itu adalah hal yang penting ya untuk dipelajari. Kelihatannya sepele ya, tapi itu menenangkan untuk kalau terjadi kecemasan mendadak ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor 1 yang dilakukan itu dulu ya untuk menenangkan diri. Ya, kemudian tadi ya weakness-nya apa, kelemahannya apa ya, itu yang Faiz tahu dan orang lain nggak tahu. Kalau menurut Erving Goffman itu dalam teori dramaturgi ya, ada front stage, ada backstage ya. Kita nggak tahu, jadi pada front stage-nya Faiz di depan kita kan ya kita nggak ngelihat ya. Nanti di backstage-nya dia yang tahu. Kemudian ada opportunities ya, ada kesempatan ya, kesempatan-kesempatan yang dimiliki Faiz. Misalnya dia potensial untuk menjadi apa Faiz? Menjadi ketua BEM. Udah pernah jadi ketua BEM ya, Faiz? Belum, Ibu. Ya, potensial untuk menjadi ketua BEM atau nanti menjadi apa gitu ya. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangan yang akan dihadapi. Biasanya kalau kasus-kasus kamu nanti mau angkat, ini biasanya dilema wanita karir ya. Nah, wanita karir itu kan biasanya dia bekerja ya. Bekerja, dia punya potensi ya, kekuatannya dia punya potensi untuk bekerja ya. Kemudian dia mungkin punya pendidikan tinggi ya, kemudian dia punya penghasilan yang besar seperti itu ya. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya bisa jadi dia merasa berdosa ya dengan suaminya, dengan anaknya ya, karena dia bekerja ya, dia tidak sampai hati meninggalkan anaknya di rumah ya. Mungkin kecemasan juga bisa jadi, cemas meninggalkan anaknya di rumah dengan pembantu misalnya ya. Opportunistiknya apa, kesempatannya? Sebenarnya dia mungkin punya potensi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar negeri misalnya. Tetapi kan itu nggak memungkinkan dia untuk meninggalkan anaknya misalnya ya. Nah, tantangannya apa? Itu tantangan dari suami, mungkin nggak dikasih pergi ya, atau dari keluarga ya, begitu melihatnya. Jelas ya contohnya. Oke, kemudian yang terakhir itu analisis model Harvard ya. Ini lebih kepada proyek-proyek ekonomi ya. Nah, itu. Jadi saya minta kelas ini nanti dibagi 5 kelompok ya, Faiz. Masing-masing kelompok membahas satu teknik analisis ya. Ada yang membahas tentang gap, tentang proba, tentang Moser, Harvard dan SWOT ya. Dan saya berharap minggu depan sudah maju 2 kelompok ya. Minggu berikutnya 3 kelompok. Jadi kita di 2 minggu ini selesai membahas analisis gender. Ya, setelah itu nanti di minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kamu mendapatkan untuk apa yang kunjungan web itu, yang nggak jadi kunjungan lapangan ya. Nah, jadi minggu depan aja karena yang ini biar fokus di analisis gender dulu. Nanti minggu depan kelompok yang udah presentasi analisis gender sudah bisa mulai mengerjakan yang
kunjungan web. Ya, nanti baru setelah itu saya akan jelaskan bagaimana proses pembuatan film. Ya, jadi satu-satu, kamu nggak kebanyakan kalau saya jelasin semua sekarang. Yang penting udah ada gambaran apa yang akan dilakukan dalam 5 kali pertemuan ini. Ya, jadi 2 kali pertemuan nanti akan membahas atau presentasi tentang kunjungan web. Ya, nah di situ nanti ingatkan saya, ada yang suka ke kampus nggak? Tapi saya kayaknya nggak ke kampus lagi deh ya. Ini atau habis lebaran ya nanti ya. Kita baru kalau mau saya kirimin, saya bawain contoh filmnya. Mungkin kita minggu ini terakhir ya. Setelah itu libur ya. Ya kan sampai hari Bu, benar. Jumat kan ya. Jadi kita ketemu lagi tanggal, ini kan liburnya panjang ya, 10 hari ya. Tanggal 9 ya, Bu. Tanggal 9 ya. Ya, nanti tanggal 9 itu kita mulai presentasi analisis gendernya ya. Langsung 3 kelompok boleh kali ya? Karena ini libur panjang ya, 3 kelompok. Jadi mungkin terserah tadi Monster, Gap sama Proba. Nanti minggu berikutnya kita jawab pertanyaan kelompok 3 kelompok dan presentasi 2 kelompok. Ya. Gitu kali mekanismenya. Ya, di pertemuan berikut sudah lebaran maju 3 kelompok ya, Inaka dan Faiz ya. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Semoga waktunya cukup ya Bu ya. Nanti Maksudnya? ada pertanyaan juga ya Bu ya untuk kelompoknya. Maksudnya pertanyaan apa? Seperti biasa Bu, dari teman-teman biasanya kan ada yang ingin bertanya. Ya makanya, jadi minggu pertamanya itu presentasi 3 kelompok. Presentasi 3 kelompok. Nah, jadi minggu keduanya itu menjawab pertanyaan 3 kelompok sama presentasi 2 kelompok. Ya. Supaya cukup waktunya. Kalau cuma 2 kelompok nanti di minggu keduanya menjawab 2 kelompok dan presentasi 3 kelompok, takutnya itu yang nggak cukup waktunya. Jadi di awal karena belum ada pertanyaan, belum ada menjawab pertanyaan, itu hanya presentasi aja 3 kelompok. Ya. Nanti minggu berikutnya baru menjawab 3 kelompok sambil presentasinya 2 kelompok aja. Ya. Itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan yang belum jelas? Jelas ya? Ya. Bertanya, jadi untuk pembagian kelompoknya itu pilih sendiri atau diacak gitu Bu? Karena kelompoknya ini untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu. Ya, mekanismenya saya serahkan ke kamu aja ya. Kalian kan sudah saling mengenal, saling mengetahui, enaknya gimana diomongin bersama aja. Saya nggak sampai intervensi sejauh itu ya. Kamu kan udah dewasa, udah semuanya sudah bisa memutuskan masing-masing ya. Saya nggak mau ikut campur dalam menentukan kelompok ya. Silakan aja diputuskan sendiri ya. Apakah kamu mau diundi namanya atau kalau memang udah nyaman, saya mau sama Inaka, saya mau sama Faiz gitu. Saya mau ini. Ya kalau masing-masing udah punya ini ya, apa istilahnya tuh, masing-masing udah saling mengenal ya, udah serak gitu ya. Saya seraknya sama ini, saya mau sama Inaka aja gitu. Nah, Inaka mau ya tinggal jadi ini kan satu kelas berapa orang? Ada 18 orang Ibu. Nah, tinggal 18 dibagi 3 aja. Kok dibagi 3? Dibagi 5. Ya. 18 dibagi 5 ya. Masing-masing kalau 3 kan 15 ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, kalau 4 kali 3 kan 12 ya. 12. 4 kali ya ada yang 3 kelompok, ada yang 1 kelompok 3 orang, ada yang kelompok 4 orang gitu ya. Tinggal diputuskan bersama aja lah itu mekanismenya ya, Faiz. Saya nggak usah sampai sejauh itu mencampuri urusan kalian ya. Yang nyaman-nyaman aja supaya kerjanya maksimal. Kenapa? Karena ini anggota kelompok nggak berubah ya. Nggak berubah sampai untuk 3 kali tugas ini. Ya, jadi untuk 3 tugas ini pilih teman yang nyaman yang bisa bekerja sama. Ya, masing-masing udah kenal kan karakter
teman-temannya selama ini, silahkan aja gitu, ya. Nah, atau kalau Faiz takut dibilang nggak objektif, ya terserah apa mau pakai nomor urut absen, macam-macam ya. Anak-anak itu biasanya nomor urut absen. Kadang-kadang namanya dilengkap-lengkap 1 sama 4 sama apa, atau mungkin nanti diundi nomor berapa yang keluar, dikasih nomor 1 sampai 18, diundi nih mana yang keluar, mana yang ini ya. Kalau memang mau nasib-nasiban seperti itu. Tapi kalau saya sih mungkin karena ini kerjanya akan 3 kali ya, 3 kali kerja dan untuk nilai UAS, lebih bagus yang nyaman untuk bekerja sama ya, karena tugasnya juga lumayan nih nanti, kunjungan lapangan dan membuat film. Jadi supaya pembagian tugasnya enak, kerjanya sama tentunya. Kalau memang sudah saling cocok ya, udah seret dengan teman yang ini, dengan teman yang ini gitu. Selama ini ada nggak yang nggak mau terlibat dalam bekerja sama? Semua mau ya? Semua mau ikut bekerja sama kan? Kalau ada yang tidak mau terlibat, kasih tahu saya ya, Faiz dan Inaka, nggak usah takut gitu. Jadi justru nggak adil. Orang yang kerja sama orang yang nggak kerja dapat nilai yang sama, itu kan nggak adil, ya. Jadi yang adil itu adalah sesuai proporsinya. Nggak apa-apa, nanti kasih tahu saya japri aja kalau ada yang tidak mau ikut terlibat dalam pembuatan tugas kelompok, ya. Enak banget dia nggak ikut kerja, terus namanya mau dimasukin gitu. Ya, itu justru nggak adil. Ya, Baik Ibu, terima kasih. oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya pertemuan kita cukup di sini ya. Yang jelas untuk tugas sesudah Lebaran itu nanti 3 kelompok ya, Inaka dan Faiz ya, yang maju ya. Terserah mau analisis, terutama mungkin analisis monster karena tadi Faiz sudah itu kan. Kemudian gap atau proba, terserah deh ya. Saya juga mau persiapan ini yang untuk ngabuburit itu karena saya nanti presentasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Ini sih nanti dengan mahasiswa ya, karena kita minggu yang lalu itu sudah dengan seluruh pimpinan ya. Dari saya waktu itu saya dan Bu Ririn di ruangan WR2 dan WR3 kita hybrid ya. Nah, bersama dengan seluruh pimpinan dosen Tendik se-UNJ dan ketua-ketua BEM ya. Jadi terutama kemarin itu ketua-ketua lembaga, dekan, ya, korprodi udah minggu lalu. Sekarang ini khusus mahasiswa nih lebih santai ya. Nanti kita juga kepengen kalian lebih banyak sharing ya. Saya berharap anggota kelas ini pada hadir ya nanti ya jam 4 ya. Ya, Inaka, Faiz bisa hadir ya nanti ya, juga yang lain nih semua ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ada yang ditanyakan lagi? Jelas tugasnya? Terutama Faiz dan Inaka, nanti jadi teman-teman yang nggak jelas bisa menanyakan kepada kalian ya. Siap Bu, insya Allah sudah jelas Bu. Sudah jelas ya? Oke, yang belum punya buku nanti tolong dikopikan ya kepada mereka yang tugasnya apa, kopikan sesuai halamannya aja. Ya. Baik, udah di absen. Ini yang nggak hadir berapa orang nih? Itu 14 ya, nggak hadir 4 orang berarti. Iya Ibu. Iya. Pak Rizal tuh adiknya. Mau ikutan ya? Ikutan belajar ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih ya Faiz dan Inaka yang sudah jadi host dan semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Ada pada mudik ya ini? Ada yang mudik? Hati-hati jalanan udah macet ya. Ya, kalau enggak selamat Lebaran ya untuk yang merayakan, selamat menjalankan iktikaf untuk yang iktikaf ya. Maaf lahir batin kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa nanti ya habis Lebaran ya.
Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, maaf lahir batin.